Jadi Bang Sopyan ini adalah orang pertama dari katakanlah jebolan polisi lah ya, itu jadi teroris. Diajak ke Kalijodo juga, tempat-tempat pelacuran kayak begitu. Wah, saya pusing di situ. Wah, ini kacau sekali nih. Ngapain juga saya ada di sini? Saya dikerjai oleh teman-teman saya. Disuruh ikut ngantri. Ada jatah buat setiap satu polisi itu ada jatahnya di lokalisasi tersebut. Saya masuk sempat ke Lirboyo dulu beberapa bulan karena dilihat Lirboyo terlalu penuh, banyak sekali santrinya. Akhirnya saya pindah ke Peloso yang agak lebih tenang dikit. Ya. Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Juga sudah ikut pengajian-pengajian yang dibawa oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Iya. Ikhwanul Muslimin itu siapa? Kira-kira bisa di ini yang di Indonesia tuh gimana itunya? Yang itu sebelum jadi polisi memang sudah ngaji di situ ya? Iya. Itunya. Dulu belum ada Partai Keadilan, masih namanya adalah Jamaah Tarbiyah. Jadi Jamaah Tarbiyah itu rada-rada mirip dengan NII juga. Mereka bentuk halaqah atau liqa. Kita ada sistem tarbiyah. Liqa menjadi suatu kewajiban gitu. Jadi kita kadang lihat kesemangatan kita dalam berislam, mereka merekrut saya untuk ikutlah gitu. Sehingga saya ngaji gitu. Bahkan istri saya pun yang pertama ini itu juga hasil daripada ta'aruf di tarbiyah itu gitu. Iya. Sehingga saya ya punya utang budi lah dengan jamaah ini gitu. Ada keterikatan kuat gitu. Dan tokoh-tokohnya setahu saya pada saat itu saya masih ikut di Mahat Al-Hikmah. Itu ada Ustadz Abdul Hasib Hasan. Itu yang ada di Mampang, Perapatan. Kemudian tokoh-tokohnya yang saya tahu tuh ada Ustadz Yusuf Supendi. Ketika saya nikah, beliaulah yang jadi saksi dan bahkan menjadi pentausiah. Yang kemudian Yusuf Supendi ini pindah ke PDIP kan. Kemudian banyak ya. Kemudian sampai ada ketua Presiden Partai Keadilan seperti Nur Mahbudi Ismail, ada tokoh-tokoh seperti Hidayat Nur Wahid dan sebagainya begitu. Gitu. Jadi selepas dari Budut ke pesantren dulu Peloso. Ya, dari Budut saya kelas 3 itu mulai sadar ya, mulai tobat. Saya sudah mulai ikut kelompok-kelompok Rohis sebagai bentuk pertobatan. Kelas 3 itu kemudian gabung di Rohis. Rohis ya. Di Budut memang ada Rohisnya juga. Ada itu ada Masjid Al-Jad. Disitulah perubahan titik saya di situ karena di situ ada majalah-majalah yang menurut saya keren nih. Itu ada majalah Sabili, Intilak, itu tahun berapa Islam. Itu tahun 94 95. Oh iya, itu Bosnia ya kalau salah. Iya, ada Bosnia Herzegovina. Bahkan kita ikut demo masalah Bosnia dan sebagainya. Mulailah kita lihat ada masalah Palestina. Iya, Palestina. Ada masalah Bosnia dan itu juga menggugah. Ternyata disitulah saya juga kenal Jihad Moro di Filipina. Kemudian ada Rohinya juga sudah ada. Sejak itu udah mulai ada gitu. Sampai saya ada kata-kata yang berkesan di antara murabbi saya yang kemudian ini juga mengubah cara saya berpikir, mindset cara berpikir, yaitu kalau antum dulu di Budut itu berani mati untuk ke neraka, kenapa sekarang antum tidak berani mati untuk ke surga? Gitu. Artinya ini kita jihad, kita membela kaum muslimin di Palestina dan sebagainya. Seharusnya energi itu untuk Islam itu sendiri, bukan buat hal-hal yang nggak jelas. Wah, ini keren banget nih. Tanpa harus merubah karakter saya yang rada-rada nekatan, kemudian jadi seorang jihadis, dan itu selalu menjadi cita-cita saya. Mulailah saya mendengarkan nasyid-nasyid yang tadinya saya musik-musiknya grang ya kan, kemudian ikut-ikutan punk, happy metal dan sebagainya, sering konser saya dulu di mana-mana. Kemudian berubah musiknya menjadi musik-musik nasyid. Hijrah lah ya dari hijrah, dan itu ada buku juga berkesan buat saya. Judulnya namanya Ayatul Rahman fi Afghanistan. Itulah yang membuat juga Imam Samudra juga. Dr. Abdul Azam. Di situ saya melihat bagaimana karomah-karomah mujahidin di Afghanistan, itu membuat saya wah, ini jalan kebenaran. Ada kelas 3 STM ya, Budut betul? Iya. Berarti sudah baca itu ya? Sudah baca buku-buku seperti itu. Bahkan saya STM di Budut kelas 3 itu, sejak itu saya sudah mulai ke ada toko Gunung Agung di Senen. Iya, itu betul. Itu saya selalu datangi. Bahkan saya sengaja, saya masuk siang jam 1 di sekolah Budut, tapi jam 9 pagi saya sudah sampai di toko buku itu. Apakah untuk membeli atau saya ke perpustakaan Istiqlal. Yang di situ di mana banyak juga buku-buku. Saya lihat tuh, dan itu terbuka buat umum.
Kita bisa masuk, dan saya ketemu dengan kiai-kiai ustadz yang bukunya tebal-tebal, kitab kuning. Dan saya jadi menarik, dan sejak itu saya ikut pengajian. Dulu namanya Ustadz Mustari Syarif apa siapa gitu yang suka biasa mengisi di Radio Syafi'iyah itu juga mengisi di Istiqlal jam 11, dan saya selalu ikuti itu. Nah, mulailah saya berubah di situ. Itu ada semacam penebusan dosa gak sih? Oh, sini ya, betul. Penebusan dosa. Ya. Dari saya yang anggap dulunya nakal, ya kan, kalau banyak orang yang tersakiti, terzolimi oleh kita, apakah itu tertusuk oleh kita, terbacok oleh kita, ketika itu saya merasa saya harus tobat ini dan berubah, dan inilah bentuk pertobatan saya. Saya ikut pengajian-pengajian halaqah dan sebagainya, ya semangat di situ, ikut daurah-daurah yang diadakan oleh kelompok-kelompok ini. Tapi kan ada satu angkatan yang juga sebenarnya satu aktivis dengan Bang Sopyan ya. Tapi kan nggak semuanya pada akhirnya ujungnya jadi teroris dong. Oh iya, itu nanti tergantung jamaah yang diikuti. Saya rasa kalau dia konsisten dengan... itu berarti satu tangga aja gitu satu ya? Satu tangga kira-kira untuk gitu. Naik level ke berikutnya. Karena begini, menurut saya jargonnya memang keren. Mereka selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya bukan kita nggak boleh kembali, kita harus kewajiban, karena memang itu salah satu pesan Rasulullah, ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul. Kalau kita berpegang pada keduanya, maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya adalah siapa yang bisa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu? Apakah kita yang awam ini, yang mungkin nggak punya perangkat dalam bahasa Arab, dalam usul fikih atau dalam ilmu-ilmu lainnya, lalu bisa secara otodidak memahami teks-teks keagamaan tersebut? Kita tetap butuh guru, butuh ustadz, butuh ulama. Nah, kenapa juga dari 3.500 teroris yang sudah ditangkap sejak bom Natal sampai kemudian hari ini 2020, itu kelompoknya itu saja. Yang jargonnya itu kebanyakan kembali kepada Al-Quran As-Sunnah. Masalahnya kalau kata Abu Mus'ab As-Suri, salah satu ketika dia membaca tentang kelahiran kelompok-kelompok takfiri, itu kata dia adalah sebabnya pertama adalah pemimpin yang zalim, atau pemimpin yang dinarasikan sebagai pemimpin yang zalim. Yang kedua adalah integrator yang kejam, yang seakan-akan kok tidak berpikir kemanusiaan, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah kebangkitan Islam yang lemah. Maksudnya apa kebangkitan Islam yang lemah? Ketika Islam dipelajari oleh orang-orang yang nggak berkompeten, mereka nggak memahami tentang usul fikih, qawaid, grammar bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, lalu mengkaji Quran seenaknya saja. Inilah yang disebut dengan kebangkitan Islam yang lemah. Lalu yang keempat adalah anak-anak muda yang bodoh, merasa dikriminalisasi, merasa terzalimi. Inilah yang kemudian lahirlah pemikiran takfir. Ini disebutkan oleh Abu Mus'ab As-Suri dalam bukunya Abang Dakwah juga Muqawamah. pernah masuk ke kelompok takfir itu kan? Ya, nanti gini Bang, berproses semua. Nanti berproses, tapi ini jadi batu loncatan semua. Makanya kenapa kalau kita lihat di teroris ini, itu kebanyakan X ya, Ikhwani, ya kan? Kalau nggak Tahriri, Salafi. Walaupun sebetulnya kita harus objektif, di kalangan ini mereka nggak menyuruh kita ngebom, nggak menyuruh kita menyerang aparat, tapi seringkali mereka dijadi batu loncatan untuk kepada paham yang lebih ekstrim. Kan biasa percakapannya juga agak sama, misal ngomong akhi, ikhwan, sama, antum gitu sama. Iya, sama itu kalau itu sama, baik Salafi sama. Itu, sama ya. Tapi mereka sering dijadikan batu loncatan untuk paham yang lebih ekstrim. Jadi itu satu lingkaran sebenarnya. Cuma kan itu masih satu tangga doang ya. Tangga aja gitu. Satu kolam lah, tetapi mungkin beda apa ya? Beda habitat. Beda habitat kali ya. Tapi masih satu inian. Kelihatannya keren gitu. Nah, itu kan kelas 3 kemudian gabung di Rohis. Nah, pas keluar tuh pesantren. Iya, saya keluar dari Budut, saya langsung berangkat sendirian ke Kediri. Karena adik saya itu sempat bilang, Mas, saya jadi masuk Budut nggak usah. Saya ini udah tobat gitu. Saya udah berubah. Dia juga ngelihat saya sudah sering ke masjid dan sebagainya, ada perubahan secara drastis. Adik saya juga jadi ragu dengan saya. Ini kok udah nggak pernah cerita berantem ribut. Padahal dia sudah mau masuk Budut, adik saya. Akhirnya saya saranin masuk Tebu Ireng. Nah, akhirnya anak saya ini masuk Tebu Ireng. Adik saya. Adik saya yang kecil. Yang kecil yang sekarang ini. Yang sekarang ini dia masuk Tebu Ireng. Sehingga dia tahun 95 lulus dari SMA.
bukan 95 lulus dari SMP, itu nggak masuk Budut, tapi langsung masuk Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah dari situlah saya kemudian berkunjung ke Tebu Ireng, ketemu, lihat suasana santri dan sebagainya. Saya merasa nyaman, tenang, pengen belajar agama lagi, lebih serius. Akhirnya dia saran saya, Mas masuk aja kalau nggak Lirboyo Ploso, itu mantep, itu kitab kuningnya keren-keren. Nah dari rekomendasi adik saya inilah kemudian saya masuk, sempat ke Lirboyo dulu beberapa bulan karena dilihat Lirboyo terlalu penuh, banyak sekali santrinya. Akhirnya saya pindah ke Ploso yang agak lebih tenang dikit. Ya artinya sebenarnya keluarga juga NU ya, maksudnya NU ada gitu. NU itunya, ya. Karena memang pada waktu itu nggak ada ya, di NU juga masih nyaman-nyaman saja dengan adanya pergerakan karena belum ada gesekan. Ini kan mulai tajam gesekannya kan ketika sudah mulai ada politik identitas dan sebagainya. Nah di Ploso kemudian berapa tahun di sana? Saya 2,5 tahun. 2,5 tahun itu kan udah cukup. Itu kan maksudnya ilmu-ilmu tradisi keilmuan NU dapat di situ ya. Dapat. Tapi kemudian yang habis itu daftar polisi itu kenapa ingin menjadi? Nah itu kemudian ke Ikhwan lagi atau gimana? Pas keluar dari? Jadi begini, ketika saya di pondok, sebelumnya saya ingin menamatkan habis. Sampai ada tingkatannya dulu saya masuk 3 ibtidaiyah, lalu 1 sanawiyah, baru 2 sanawiyah. Itu lagi alfiyahnya. Iya, saya boyong. Betul. Dan kebetulan tahun 97-98 itu terjadi krismon. Yang ternyata banyak yang boyong. Santri pada saat itu banyak yang boyong pada tahun-tahun 97-98 itu. Dan saya termasuk yang boyong. Saya sebenarnya ingin bertahan karena orang tua saya masih mampu. Tapi karena abang saya masuk polisi. Abang saya masuk polisi. Ibu saya nyaranin kamu harus masuk polisi kayak abangmu. Kamu mau kerja apa lagi gitu? Gitu. Enggak, Mak, saya mau ngaji dulu, ini belum tamat, harus sampai Fathul Wahab. Karena kalau di Ploso itu sampai kelas 4 sanawiyah atau 3 sanawiyah itu langsung musawirin. Itu Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in, baru Fathul Wahab. Saya pengen pakai Fathul Wahab, gitu kan, gitu. Saya udah prediksi paling nggak saya pulang sekitar 2002 atau 2003 saya udah bisa boyong dan saya sudah cukup lah, gitu. Ternyata nggak diizinkan sama orang tua saya dan dia tetap menyuruh saya untuk kantor polisi. Masuk polisi. Karena ada keluarga juga yang anggota polisi. Karena bapak saya dan abang saya polisi. Memang keluarga polisi. Adik saya sudah di Tebu Ireng pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya pulang dan akhirnya saya daftar kepolisian. Tapi saya masih punya semangat keislaman. Jihad Bosnia, jihad Palestina itu menjadi inilah buat saya. Gitu. Sampai akhirnya tahun 98 setelah dari Ploso saya ikut mahat di Al Hikmah di Jakarta Selatan dengan Abdul Hasib. Di situ di antara dosen-dosennya ada Ustadz Zufar, Ustadz Supendi, Hidayat Nur Wahid juga dan sebagainya di mahat di Rosa Islamiyah itu. Saya ikut sampai selesaikan bahasa Arab saya PBAT selama 2 tahun, program seperti Idat Lugawi, tamat. Kemudian saya ikut di Rosa Islamiyah, lalu saya dikonversi ke STI Al-Qudwah di Jalan Margonda Depok. Gitu, sampai selesai tahun 2003. Ya artinya pas di polisi ngajinya justru malah balik lagi ke ini ya, yang ke Ikhwani. Masih balik ke situ, tetap halakoh lagi dengan lingkungan karena memang lingkungan rumah saya banyak juga kelompok-kelompok seperti itu gitu. Dan sebenarnya faktor kayak misalkan di hukum misalkan sama atasan kemudian dipertontonkan ke ini itu sebenarnya sekalipun misalkan dia betul-betul salah itu nggak etis ya. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya rasa polisi juga mengakomodir orang-orang seperti saya yang punya rasa semangat dakwah, semangat berislam dan sebagainya. Selama ini nggak ada masalah. Cuma masalahnya adalah ketika salah penempatan. Maka ini dievaluasi juga oleh Polri. Kalau Pak Tito dan Pak Goris Meria ketika tertangkap saya diperiksa. Lalu ceritanya bagaimana kamu bisa keluar dari polisi? Nanti kita akan bahas. Nah ceritanya ketika saya keluar dari kepolisian itu di saat yang sama ketika saya kecewa dengan pimpinan saya, ya resisten di kepolisian karena idealisme, itu Pak Tito dan Pak Goris Meria itu menyalahkan komandan saya justru. Kenapa? Ini salah komandanmu yang nggak bisa menempatkan anggota. Ke depan besok kalau ada anggota yang santri-santri ini jangan salah tempat.
Iya. Seharusnya disuruh ngurus masjid, Dan patroli kota. jangan patroli yang kayak gitu, yang sumbat-sumbat kayak begitu. Ya dia nggak betah, meriang dia di sana ya kan gitu. Padahal harusnya menikmatin ya. Itu malah nyeri gue yang dan kayak. Tapi saya sejak di Polda Metro, sebelum saya masuk di Polres Depok pada saat itu emang sudah. Jadi gini, teman-teman saya pernah bohongin saya begini. Yan, kita ikut yuk, kita ke ini ke jalan-jalan. Akhirnya saya ikut jalan-jalan, pakai motor. Masih polisi baru, waktu itu saya masih jaga di MPR DPR. Karena pada waktu itu 98, 99, 2000 itu masih musim demo. Saya baru jadi polisi pada waktu itu. Saya diajak ke Kalijodo juga. Tempat-tempat pelacuran kayak begitu. Wah, saya pusing di situ. Wah, ini kacau sekali nih. Ngapain juga saya ada di sini? Saya dikerjai oleh teman-teman saya. Disuruh ikut ngantri. Ada jatah buat setiap satu polisi itu ada jatahnya di lokalisasi tersebut. Saya akhirnya dibaca nulis namanya Sofyan. Biar saya nggak balik lagi ke situ minta jatah lagi. Nah, karena saya tahu duit maksudnya? ya duit. Oh, Sofyan. Ada lagi nama Agus. Si Roni, dicatat tuh polisinya gitu. Karena nanti jangan sampai ngambil double. Singkat cerita saya udah nggak mau lagi. Ayo kita kesana lagi, nggak mau. Saya bilang gitu. Ngapain ke situ tempat-tempat begituan? Lalu jangan so ini. Biasa teman-teman kayak bercanda-canda, biasa sambil ketawa-tawa gitu. Tapi saya tetap nggak mau. Nah, baju saya kadang baju dinasnya saya gantungin, itu dipakai lagi sama teman-teman saya. Jangan pinjam bajunya, untuk ngantri. Karena tadi nama si Agus sudah tertera, ya kan, sudah dicatat. Sekarang pakai ganti baju, dia bingung. Ini orang yang sama tapi bajunya beda. Jadi kadang suka seperti itu. Itu yang biasa lah, bukan rahasia umum lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, dari situ saya sudah nggak menjauhi lah teman-teman. Walaupun saya tidak secara kontra menentang. Ini begini enggak. Saya tetap punya jiwa toleransi dalam arti saya tidak banyak kokean cangkep lah. Pada teman-teman saya masih suka-suka tempat-tempat begituan. Tapi sampai di Polres Depok saya dipindah setelah 2 tahun di Polda, 3 tahun di Polda saya pindah ke Polres Depok. Saya juga tetap seperti itu. Bang, jadi Bang Sofyan ini adalah orang pertama dari katakanlah jebolan polisi lah ya, itu jadi teroris. Orang pertama. Sebetulnya untuk Indonesia ada beberapa dan kasus Ambon ya, tapi kan kalau Ambon ini lebih kepada konflik komunal. Iya, itu sosial. awalnya konflik lah dari inilah itu. Mau nggak mau masyarakat terpecah, bahkan semua dari PNS, TNI maupun Polri juga memang terpecah. Yang Islam itu ada di Pelabuhan dekat Masjid Al-Fatah, kalau yang Kristen itu ada di Polda gitu. Sehingga dari situ sudah terpolarisasi gitu. Nah, orang yang terlibat pada saat itu dengan kelompok-kelompok itu nggak bisa dihindarkan. Kalau yang tapi kalau di kondisi seperti di Jakarta, ini kan fenomena masyarakat urban. Jadi masalah sosial. Kenapa bisa saya menyeberang ke kubu sana? Gampangnya karena memang kubu sana ini agak menarik. Gitu, menarik ketimbang NU atau Muhammadiyah pada saat itu gitu. Mereka ada merasa kehausan, ada dahaga yang harus mereka inikan, yaitu ketika mereka mendadak menjadi orang soleh, mendadak menjadi orang baik. Di situ. Nah, akhirnya era milenial nih pada saat itu tahun 2000, saya masih muda, masih semangat dan sebagainya. Itu seringkali kalau kita lihat dulu ada grup milis atau apa, itu kita nggak ketemu dengan NU Muhammadiyah tentang bahas masalah jihad, apalagi demo untuk peduli kepada Afghanistan, Palestina dan sebagainya, dunia Islam, itu nggak terlihat dari ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan NU. Nah, akhirnya generasi milenium nih memberikan pilihannya pada kelompok-kelompok yang menurut saya kadang agak nggak toleran terhadap masalah-masalah yang sebetulnya masalah-masalah furu'iyat, masalah-masalah yang sifatnya ikhtilaf di kalangan para ulama gitu. Maka mereka ini cenderung doktrin. Tapi memang bisa merubah karakter yang tadinya tuang tawuran, bisa satu sisi ada baiknya juga, cenderung dogmatis, dogma. Hitam putih ya, lebih simpel juga dia. Misalnya musik, itu kalau ditanya sama orang yang alim kan pasti akan mengatakan aqwalu fihi, di dalamnya terdapat beberapa pendapat. Pasti begitu. Pendapat A mengatakan haram, B pendapatnya makruh, kalau C mengatakan itu boleh-boleh saja. Adzunnu kadza, saya menyukai, dan dia nggak pernah menisbatkan jawaban ini kepada Allah dan Rasulnya. Sementara di kubu sana itu langsung, hukumnya boleh, nggak boleh, karena begini, nanti begini, gitu kan. Terus kemudian dan Allah mengatakan begini, sehingga kalimat-kalimat tegas ini buat anak-anak muda ini nggak mencela-mencela, betul, tidak pragmatis, tidak ini. Padahal kalau kita baru-baru sekarang nih
kalau kata Gus Baha, orang alim itu kadang memang syaratnya harus bingung dulu. Orang yang kadang nggak percaya diri itu bukan karena bodoh, tapi karena luasnya referensi, banyak referensi. Sehingga dia banyak referensi, kadang dia juga tidak pernah menisbatkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang Allah dan Rasul tidak pernah menyebutkan itu masalah-masalah istiadah. Gitu. Sehingga ketika ada kesalahan itu bisa disalahkan oleh yang pembuat fatwa atau ini. Nah, itu kurang disukai oleh anak-anak muda pada saat itu, menurut saya. Sehingga mereka banyak menjatuhkan pilihannya kepada kelompok-kelompok yang menurut saya intoleran. Dan ternyata sifat-sifat intoleran ini merupakan tangga untuk masuk kepada ekstrim radikalis, lalu bisa menjadi teroris gitu.